Halo, selamat pagi saudara, kembali berjumpa di Bincang Kita. Selama 30 menit ke depan, Bincang Kita akan menemani aktivitas Anda bersama dengan saya, Melisa Gandasari. Saudara, pengembangan infrastruktur, termasuk infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, mendesak untuk dilaksanakan agar Indonesia memiliki daya saing yang lebih tinggi di era masyarakat ekonomi ASEAN. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan 35 wilayah pengembangan strategis atau WPS sebagai lokasi prioritas pengembangan infrastruktur PUPR tahun 2015-2019. Lalu seperti apa upaya pemerintah untuk mencapai target ini? Selengkapnya akan kita bahas di Bincang Kita. Ya, sudah hadir di studio bersama dengan saya pagi ini narasumber spesial kami, Bapak Dadang Rukmana, Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Halo, selamat pagi Pak Dadang. Selamat pagi Mbak Meli. Apa kabarnya Pak Dadang? Alhamdulillah baik sekali ya. Lagi sibuk nih ya Pak ya? Iya, agak perlu dikit aja nih. Ada 35 wilayah tadi nih. Ya. Nah Bapak, ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di kawasan pinggiran. Ini pemerintahan Pak Jokowi ini berkomitmen juga untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Nah, tantangan-tantangan nasional yang dihadapinya seperti apa nih Bapak? Ya, tantangan pengembangan infrastruktur kita sekarang ke depan, setidaknya kita berhadapan dengan 5 tantangan. Yang pertama adalah tingkat urbanisasi kita yang mencapai 6 kali lipat dalam 4 dekade, gitu kan. Yang kedua adalah disparitas, khususnya antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Kemudian masih belum mantapnya konektivitas ya, antar wilayah. Kemudian juga penggunaan sumber daya alam yang belum sepenuhnya optimal, yang pada akhirnya kita berhadapan dengan satu situasi di mana tingkat kompetitivitas kita secara global itu kurang menggembirakan. Ya, boleh dikatakan masih di bawah rata-rata secara internasional, sedangkan secara ASEAN kita secara konsisten selalu berada di urutan keempat ya. Sudah lumayan peringkat atas kalau di ASEAN. Tapi ASEAN kan ada Cuman berapa? Cuma 10. 10 ya. Betul. Tapi kalau di kurang lebih internasional semacam itu. Tapi kalau di internasional masih di peringkat bawah ya, di peringkat berapa tuh Bapak? Peringkat terakhir itu kalau nggak salah sekitar 50-an, 60-an. Kita ada di peringkat itu. Iya. Masih di yang paling bontot berarti Enggak. Sudah di tengah, sudah banyak perbaikan, tetapi kalau dari sisi tingkat kompetitivitas global, kita perlu meningkatkan lagi tingkat kompetitivitas ya. Tentu saja prerequisite-nya adalah pembangunan infrastruktur yang terpadu. Gitu. Tidak sekedar membangun, tapi terpadu, berkualitas, gitu kan. Baik. Mendukung berbagai sektor yang memang perlu mendapatkan dukungan infrastruktur. Karena memang berbagai sektor pada akhirnya jadi sulit jalan kalau infrastrukturnya sendiri tidak terbangun dengan terpadu dan baik tadi ya Pak ya. Ya, kita punya banyak sektor unggulan seperti pariwisata, gitu kan, perindustrian, pertanian. Itu semua baru bisa berfungsi apabila didukung infrastruktur. Jadi infrastruktur ini merupakan prerequisite berbagai aktivitas sosial ekonomi masyarakat bisa berlangsung. Tanpa itu tidak mungkin berjalan. Kan butuh akses jalan, butuh air, butuh berbagai infrastruktur dasar yang memungkinkan sektor-sektor, aktivitas sektor itu bisa berjalan. Apalagi Indonesia kan memang bentuknya kepulauan begitu ya Pak ya. Memang daerah ke daerah saja memang sudah jauh dan ada disparitas tadi Pak ya. Makanya itu tadi dari bagian barat dan timur itu berbedanya sejauh apa tuh Pak? Ya ini kita ingin mengadres disparitas ini dengan menurunkan kebijakan nawacita, membangun dari pinggiran. Nah, oleh karena itu yang kita bangun itu tidak hanya dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendukung infrastruktur agar wilayah-wilayah yang selama ini kita tenggarai sebagai wilayah yang tertinggal itu juga bisa ikut berkembang. Karena Indonesia ini kan seluruh rakyatnya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan infrastruktur. Nah, bicara mengenai itu ada 35 wilayah yang menjadi prioritas ini Pak ya. Apa wilayah-wilayah ini ditentukannya seperti apa nih Bapak? Nah, wilayah pengembangan strategis itu adalah satu pendekatan kita di dalam membangun infrastruktur
terpadu. Jadi karena resources kita ini terbatas, gitu ya. Sementara kebutuhannya nyaris tidak terbatas. Oleh karena itu kita harus menetapkan prioritisasi di wilayah mana infrastruktur itu perlu didahulukan dibangun. Nah, oleh karena itu dengan berbagai kajian, ya, Kementerian PUPR melalui Rensra, ya, yang ditetapkan oleh Bapak Menteri yang berlaku dari tahun 2015 hingga 2019, kita menetapkan 35 wilayah pengembangan strategis, di mana pada 35 wilayah ini kita akan fokuskan pembangunan infrastruktur yang terpadu. Terpadu dalam arti kata, terpadu di dalam lingkungan PUPR, dan juga terpadu dengan sektor-sektor lain yang akan didukung. Terpadu dengan infrastruktur lain yang akan dibangun oleh kementerian lain, misalnya Kementerian Perhubungan. Nah, WPS ini diturunkan dari 5 hal. Pertama adalah dari rencana tata ruang sebagai arahan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Yang kedua adalah dari direktif-direktif presiden. Yang ketiga adalah dari kebijakan-kebijakan sektor yang sekarang dikembangkan, gitu kan. Yang keempat adalah juga untuk mendukung kecenderungan investasi swasta. Dan yang kelima, memperhatikan juga aspirasi dari masyarakat, khususnya dari daerah. Nah, oleh karena itu wilayahnya kita klaster, kita tetapkan ini loh, 35 yang harus diprioritaskan, karena dia akan mendukung 4 hal dalam nawacita. Pertama, meningkatkan konektivitas dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Kedua, mengurangi disparitas. Ketiga, mendukung ketahanan pangan dan energi. Keempat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berarti memang daerah-daerah ini dipilih, bukan sembarang dipilih, tapi juga sudah dilihat secara menyeluruh, kemudian secara ya, Pak, komprehensif ya? lah. Gitu. Baik, dan juga tadi yang menarik ini sudah dihubungkan juga dengan kementerian yang lain. Kementerian Perhubungan misalnya mau membuat bandar udara, misalnya gitu ya Pak, ya. Jadi infrastrukturnya juga jadi lebih sesuai ya. Ada bocorannya wilayah-wilayah mana aja nih Pak yang masuk 35 wilayah? Kita ada 35 WPS ini sesungguhnya terdiri dari 5 kelompok ya, 4 kelompok, maaf. Kelompok pertama adalah kelompok wilayah yang sudah tumbuh berkembang. Kelompok kedua adalah yang sedang berkembang. Kelompok ketiga merupakan wilayah pengembangan baru, dan kelompok keempat adalah penanganan kawasan perbatasan, 5, dan pulau-pulau kecil terluar. Jadi saya kira dari gambar, dari caption bisa dilihat bahwa di Sumatera misalkan kita memiliki 6 WPS, gitu kan. Kemudian di Jawa kita memiliki sekitar 11 WPS, Sulawesi sama Kalimantan itu ada sekitar 8, total semua dengan Indonesia Timur, dalam hal ini Papua dan Maluku, itu 35. Ya. Jadi kelompok klaster ini merupakan treatment kita, intervensi kita, infrastruktur apa yang dibutuhkan. Jadi misalkan dalam rangka konektivitas itu lebih didorong untuk ekonomi, lebih kepada infrastruktur jalan. Dalam rangka ketahanan pangan dan energi lebih kepada infrastruktur keairan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, taraf hidup masyarakat lebih kepada infrastruktur keciptakaryaan seperti air bersih, sanitasi, gitu kan. Jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya, dan, jadi bukan sembarang membangun. Dan perumahan, gitu kan. Oke, baik. Kemudian, kita sebentar Pak, nanti silahkan. semakin menarik ya, tapi kita harus tahan dulu, kita harus jeda, nanti kita akan kembali lagi. Dan bagi Anda juga saudara, jangan kemana-mana, kita masih akan membahas mengenai pembangunan infrastruktur PUPR melalui pendekatan pengembangan wilayah. Jangan kemana-mana, bincang kita segera kembali.